Syaikh Nawawi Al-Jawi Banten dalam kitab Fath al-Majid mengisahkan ada seorang raja pemeluk ateis, Dahriyah, di zaman Syaikh Hamad, gurunya Abu Hanifah. Di mana kala itu raja tersebut telah berhasil membungkam ulama melalui satu pertanyaan, perihal keberadaan Allah yang tidak bertempat. Raja tersebut belum puas atas penjelasan para ulama sehingga para ulama dibuatnya tidak berkutik. Masih tersisakah seseorang di antara ulama kalian? Tanya sang raja menantang. Para menteri menjawab, iya Hamad. Raja berkata, datanglah kalian padanya. Mintalah dia untuk menghadapku. Sang menteri mendatangi Syaikh Hamad, yang sudah mengetahui duduk perkaranya sehingga Syaikh Hamad meminta waktu senggang semalam. Pagi harinya, sebelum berangkat Syaikh Hamad menemui murid kesayangannya yaitu Abu Hanifah. Pada saat itu usia Abu Hanifah masih muda sekali. Kenapa Anda kelihatan putus asa? Tanya Abu Hanifah ketika melihat raut wajah Syaikh Hamad. Bagaimana mungkin aku tidak berputus asa, sedangkan aku diminta menghadap raja ateis yang sudah membungkam para ulama dengan pertanyaannya. Selain itu, aku bermimpi tidak enak semalam, terang Syaikh Hamad. Apa itu? Tanya Abu Hanifah. Aku melihat rumah luas dan penuh hiasan, yang di dalamnya tertanam pohon-pohon berbuah. Lalu dari sudut rumah itu keluarlah babi, dan memakan buah, daun, dan dahannya, sehingga tak tersisa apapun kecuali ujung bawah batangnya. Tak lama, dari batang itu muncullah singa dan membunuh babi itu. Abu Hanifah berkata, wahai guruku, Allah telah mengajariku ilmu takbir mimpi. Mimpimu ini baik untuk kita dan buruk untuk musuh-musuh kita. Maka izinkan saya menafsirkannya, saya sungguh akan melakukannya. Tafsirkanlah mimpi itu, hai Nu'man, sahut Syaikh Hamad tak sabar. Abu Hanifah berkata, rumah yang luas dan penuh hiasan adalah Islam. Pohon-pohon berbuah ialah para ulama. Ujung batang yang tersisa di situ adalah engkau. Babi adalah sang raja ateis, dan singa yang membunuhnya adalah saya. Maka berangkatlah engkau dengan membawa saya. Dengan begitu, berkat keistimewaan dan kemuliaanmu, saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan raja itu. Syaikh Hamad senang bukan main. Beliau berangkat ke istana dengan Abu Hanifah dan disambut para menteri dan ulama lainnya. Sang raja pun juga tiba dan langsung menuju singgasana. Raja berkata, mana ulama yang mampu menjawab pertanyaanku? Suasana hening. Apalagi ulama lain, bahkan Syaikh Hamad sendiri pun juga belum menjawab. Tiba-tiba Abu Hanifah menjawab, apa-apaan ini? Bertanyalah. Akulah orang yang mampu menjawab pertanyaanmu. Siapa engkau, hai anak muda? Kau bermaksud berbicara denganku? Bagaimana dengan para sesepuh yang berpangkat dan berbaju mewah itu? Bagaimana dengan para pembesar yang telah keok di depanku? Bagaimana mungkin engkau yang masih kecil dan hina ini mampu melakukannya? Kata raja. Allah tidak meletakkan kemuliaan untuk para pembesar, atau yang berbaju mewah. Allah meletakkannya untuk para ulama, jawab Abu Hanifah. Jadi engkau mau menjawab pertanyaan-pertanyaanku? Tegas raja. Abu Hanifah mengangguk. Sedikit pun ia tak merasa gentar harus berdebat dengan raja ateis tersebut. Raja mulai bertanya, apakah Allah itu ada? Iya, jawab Abu Hanifah. Di mana dia? Tanya raja. Abu Hanifah menjawab, dia tidak memiliki tempat berdiam.
Bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak memiliki tempat, sanggah raja? Buktinya ada di badanmu sendiri, jawab Abu Hanifah. Apa itu? Tanya raja. Abu Hanifah bertanya, apakah badanmu memiliki ruh? Iya, jawab raja. Di mana ruhmu? Apakah di kepala? Apakah di perut? Atau bahkan di kakimu? Tanya Abu Hanifah. Sang raja pun kebingungan. Ia tak bisa menjawab. Untuk kali pertama, ia harus bungkam di hadapan anak muda. Abu Hanifah lantas menimpali. Sebagaimana ruh tak dijumpai tempatnya, maka Allah tidak memiliki tempat di alam semesta. Lalu apa yang ada sebelum Allah dan sesudahnya? Tanya raja. Abu Hanifah menjawab, tidak ada sesuatu apapun di depan maupun di belakangnya. Bagaimana mungkin tergambar di pikiranku, sesuatu tak memiliki awal dan akhir, sanggah raja. Ini dalilnya juga ada di badanmu, jawab Abu Hanifah. Apa itu? Tanya raja. Apa yang ada sebelum ibu jari dan sesudah jari kelingkingmu? Tanya Abu Hanifah. Raja menjawab, tak ada apapun sebelum ibu jari dan setelah kelingkingku. Abu Hanifah berkata, maka seperti itulah Allah. Tidak ada sesuatu di depan ataupun di belakangnya, sebelum maupun sesudahnya. Masih ada satu pertanyaan lagi, kata sang raja. Akan saya jawab, insya Allah. Jawab Abu Hanifah. Raja bertanya, apa pekerjaan Allah sekarang? Mendengar pertanyaan terakhir itu, Abu Hanifah tidak langsung menjawab. Sesaat kemudian Abu Hanifah berkata, engkau kebalik. Seharusnya yang menjawab itu ada di atas singgasana, dan yang bertanya berada di bawahnya. Saya akan menjawab, seandainya kau bersedia turun dari singgasanamu. Sang raja turun dari singgasana mengiyakan, dan Abu Hanifah ganti menduduki singgasana sang raja. Ketika beliau di atas mimbar, raja mengulang pertanyaan tadi. Ayo, apa pekerjaan Allah sekarang? Tanya raja. Abu Hanifah langsung menjawab, pekerjaan Allah sekarang ialah menjatuhkan kebatilan sepertimu, dari atas ke bawah. Dan dia menaikkan orang yang benar, hak, sepertiku dari bawah ke atas. Sang raja diam tak berkutik. 3 pertanyaan yang diajukannya tak lagi membungkam lawan, justru ia takluk di hadapan anak muda, di bawah singgasananya sendiri. Anak muda itu adalah Imam Abu Hanifah. Wallahu a'lam bishawab.